Selamat siang, Pak Wid dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 beranggotakan Agustina Gustiawati dengan NIM 21B10027, Firman Ihsan Putra Pamungkas dengan NIM 21B10043, Liri Joni Jasandos dengan NIM 21B10047, Liliana Safarin Wanda dengan NIM 21B10077, dan Aderigan Fernanda Nugraha dengan NIM 21B10082. Jadi materi yang kita akan bahas pada presentasi kali ini yaitu perbedaan antara batang tarik tekan lentur pada SNI Baja 2002 dengan SNI Baja 2020. Yang pertama ada batang tarik. Batang tarik banyak dijumpai dalam banyak struktur baja seperti struktur-struktur jembatan, rangka atap, menara transmisi, ikatan angin, dan lain sebagainya. Nah, batang tarik ini sangat efektif dalam memikul beban. Batang tarik dapat terdiri dari profil-profil tunggal ataupun profil-profil tersusun. Selanjutnya ada tahanan nominal tarik pada perbedaan SNI 2002 dan SNI 2020, yaitu pada rumus TN yang pada SNI 2002, rumus TN itu harus memenuhi TN kurang dari sama dengan theta TN, sedangkan SNI 2020 yaitu PU kurang dari sama dengan theta T PN. Dengan PU itu merupakan gaya tarik aksial terfaktor, PN itu tahanan nominal penampang, delta theta T itu faktor tahanan tarik. Nah, pada SNI 2002, kondisi leleh dari luas penampang kotor memiliki rumus TN sama dengan AG dikali FY. AG merupakan luas penampang kotor, sedangkan FY merupakan kuat leleh material. Sedangkan pada SNI 2020, keruntuhan leleh itu memiliki rumus PN sama dengan FY dikali AG. PN merupakan tahanan nominal penampang, delta T-nya yaitu 0,90. AG itu merupakan luas bruto dari komponen struktur, FY itu merupakan tegangan leleh minimum yang disyaratkan. Lalu ada kondisi fraktur dari luas penampang efektif pada sambungan. Pada SNI 2002, rumusnya yaitu TN sama dengan AE dikali FU. Dengan AE sama dengan luas penampang efektif, AN itu luas neto penampang, U itu merupakan koefisien reduksi, FU merupakan tegangan tarik putus. Sedangkan pada SNI 2020, rumus keruntuhan fraktur yaitu PN sama dengan FU dikali AE dengan theta T sama dengan 0,75, AE merupakan luas neto efektif, sedangkan FU merupakan kekuatan tarik minimum yang disyaratkan. Selanjutnya ada geser blok atau blok shear. Pada geser blok SNI 2002 memiliki rumus geser leleh tarik fraktur yaitu TN sama dengan 0,6 dikali FY dikali AGV ditambah FU dikali AUT. Dan geser fraktur tarik leleh memiliki rumus TN sama dengan 0,6 FU dikali AUV ditambah FY dikali AGT. Sedangkan pada SNI 2020 memiliki persamaan yaitu RN sama dengan 0,6 FU dikali ANV ditambah UBS dikali FU dikali ANT kurang dari sama dengan 0,6 FY dikali AGV ditambah UBS dikali FU dikali ANT. Dengan RU itu merupakan gaya tarik aksial terfaktor yang terjadi pada sambungan. Nah, theta di sini yaitu 0,75, RN merupakan kekuatan nominal dari sambungan, FU merupakan kekuatan tarik minimum, dan FY tegangan leleh minimum, ANV merupakan luas neto elemen, ANT luas neto elemen yang menahan gaya tarik, AGV itu luas bruto elemen menahan gaya gesernya. Nah, faktor ketahanannya itu 0,75, sedangkan UBS bernilai 1 itu jika tegangan tariknya merata, sedangkan UBS 0,5 itu jika tegangan tariknya tidak merata. Selanjutnya batang lentur. Di sini komponen struktur lentur ada pembahasan pada 2002 dan 2020. Pertama, 2002 yaitu F sama dengan Mx per Sx plus My per Sy, dengan Sx sama dengan X per Cy dan Sy sama dengan Y per Cx. Dengan F adalah tegangan lentur, Mx atau My
merupakan momen lentur arah X dan Y. SX, SY adalah modulus penampang arah dan Y. IX dan IY merupakan momen inersia arah X dan Y. CX dan CY merupakan jarak dari titik berat ke tepi serat arah X dan Y. Sedangkan pada SNI 1729 tahun 2020 terdapat batasan yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Jika PR per PC lebih dari sama dengan 0,2, maka PR per PC plus 8/9 dikali MRX per MCX plus MRY per MCY kurang dari sama dengan 1. Ketentuan kedua, jika PR per PC kurang dari 0,2, maka PR per 2 PC plus MRX per MXC plus MRY per MCY kurang dari sama dengan 1, di mana PR adalah kuat aksial perlu elemen struktur, PC kuat rencana elemen struktur dalam kondisi tarik, MR merupakan kuat lentur perlu elemen struktur dengan menggunakan kombinasi beban, MC kuat lentur yang tersedia, X adalah simbol untuk momen lentur, dan Y merupakan simbol untuk momen lentur pada sumbu kuat penampang. Kuat lentur positif rencana. SNI pada 2002 yaitu kuat lentur positif rencana theta BMN ditentukan sebagai berikut. Untuk H per TW kurang dari sama dengan 1,680 per akar Fx FYF dengan theta sama dengan 0,85 dan Mn dihitung berdasarkan distribusi tegangan plastis pada penampang komposit. Untuk H per TW lebih dari 1,680 per akar Fxf dengan theta 0,90 dan Mn ditentukan berdasarkan superposisi tegangan-tegangan elastis yang memperhitungkan pengaruh tumpahan sementara. Sedangkan pada SNI 2020 yaitu apabila H atau TW kurang dari sama dengan 3,7 akar EFY, maka Mn harus ditentukan dari distribusi tegangan plastis dengan penampang komposit untuk keadaan batas leleh atau momen plastis. Yang kedua, apabila H per TW lebih dari 3,76 akar E F kali FY, yaitu maka Mn harus ditentukan dari superposisi. Selanjutnya ada kuat lentur negatif rencana. Kuat lentur negatif rencana di SNI 1729 tahun 2002. Kuat lentur negatif rencana PMN harus dihitung untuk penampang baja saja dengan mengikuti ketentuan-ketentuan pada butir 8. Sebagai alternatif, kuat lentur negatif rencana PMN dapat dihitung dengan mengambil PB sama dengan 0,85 dan Mn yang besarnya ditentukan berdasarkan distribusi tegangan plastis pada penampang komposit selama hal-hal berikut dipenuhi. Yang pertama, balok baja mempunyai penampang kompak yang diberi pengaku yang memadai sebagaimana yang didefinisikan pada butir 8. Untuk yang kedua, plat beton dan balok baja di daerah momen negatif harus disatukan dengan penghubung geser. Dan yang ketiga yaitu tulangan plat yang sejajar dengan balok baja di sepanjang daerah lebar efektif plat beton harus diangker dengan baik. Selanjutnya pada SNI 1729 tahun 2020, kekuatan lentur negatif bersedia harus ditentukan untuk penampang baja saja, sesuai dengan persyaratan bab F. Alternatif, kekuatan lentur negatif tersedia harus ditentukan dari distribusi tegangan plastis pada penampang komposit. Untuk keadaan batas leleh atau momen plastis, dengan PB 0,90 dan OMB-nya yaitu 1,67. Asalkan batasan yang berikut harus dipenuhi. Yang pertama yaitu, balok baja adalah penampang kompak dan terberi secara memadai sesuai dengan bab F. Untuk yang kedua, angkur baja stat berkepala atau angkur kanal baja menghubungkan slab ke balok baja pada daerah momen negatif. Untuk yang ketiga yaitu tulangan slab yang paralel pada balok baja disalurkan di lebar elektif slab. Selanjutnya yaitu ada batang tekan.
pengertian batang tekan sendiri. Batang tekan ditujukan untuk komponen struktur yang memikul beban tekan terpusat pada titik berat penampangnya. Pengaplikasian batang tekan banyak dijumpai pada struktur rangka, batang, serta struktur kolom yang menerima gaya aksial tekan saja. Lalu, salah satu faktor utama yang menentukan keruntuhan batang tekan adalah adanya kemungkinan terjadinya tekuk pada komponen struktur yang menerima gaya aksial. Selanjutnya ada tahanan tekan nominal. Pada SNI 1729 tahun 2002, suatu komponen struktur yang mengalami gaya tekan konsentris akibat beban terfaktor NU menurut SNI 03-1729 tahun 2002 pasal 9.1 harus memenuhi NU lebih kecil daripada PC kali NN dengan P yaitu 0,85 NU beban terfaktor dan NN kuat tekan nominal komponen struktur atau sama dengan AG kali FCM. Pada SNI 1729 tahun 2020 kekuatan tekan desain PC kali PF ditentukan oleh persamaan 4.1 kekuatan tekanan nominal PN. Suatu batang harus diambil dari nilai terendah yang diperoleh berdasarkan pada keadaan batas dari tekuk lentur, tekuk torsi, dan tekuk torsi lentur, yaitu dengan persamaan PU lebih kecil dari PC kali PN dengan PU yaitu gaya tekanan aksial terfaktor atau N yaitu dengan nilai PC yaitu sebesar 0,90. Selanjutnya ada komponen struktur tekan tersusun. Pada SNI 1729 tahun 2002, kelangsingan pada ras sumbu bahan atau sumbu X dihitung dengan persamaan lambda X sama dengan K kali LX dibagi RX. Dan pada ras sumbu bebas bahan harus dihitung kelangsingan ideal yaitu lambda Y dengan rumus lambda Y akar lambda Y kuadrat ditambah M per 2 kali lambda 1 akar 2 pangkat 2 dan lambda Y sama dengan K kali LY dibagi dengan RY dan lambda 1 sama dengan L1 dibagi R min dengan LX dan LY yaitu panjang komponen struktur tekan arah X dan arah Y, K yaitu faktor panjang tekuk, RX, RY dan R min yaitu jari-jari girasi komponen struktur, M yaitu konstanta yang besarnya ditentukan dalam peraturan, dan L1 yaitu jarak antar plat kopel pada arah komponen struktur tekan. Plat kopel yang digunakan harus cukup kaku sehingga memenuhi persamaan yaitu IP per A lebih besar dari 10 IL LI per L1 dengan IP yaitu momen inersia plat kopel untuk plat kopel di muka dan di belakang yang tebalnya R dengan tinggi H, maka IP sama dengan 2, 1 per 12 kali dikali T kali H pangkat 3. Dengan IL, yaitu momen inersia minimum satu buah profil, dan A yaitu jarak antar dua pusat titik berat elemen komponen struktur. Selain ketentuan tersebut di atas, untuk menjaga kestabilan elemen-elemen penampang komponen struktur tersusun, maka harga lambda X, lambda Y, dan lambda 1 harus memenuhi. Selanjutnya, pada SNI 1729 tahun 2020, pada komponen struktur tekan tersusun, angka kelangsingan L per R akan berubah menjadi LC per R dibagi dengan M, yang nilainya ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, untuk konektor menengah atau perantara yang dibuat secara kencang penuh, yaitu LC per R kali M sama dengan akar LC per R kuadrat kali A ditambah dengan A per R1 kuadrat. Untuk yang kedua, yaitu untuk konektor yang dilas atau disambung dengan baut pratarik, bila A sama dengan R1 kurang dari 40, dan yang B, bila A per R1 lebih dari 40, maka persamaannya didapat LC per R kali M sama dengan akar LC per R kuadrat pangkat 2 dikali 0 ditambah
ditambah dengan KI kali A per R1 pangkat 2 dengan LC per R kali M, rasio kelangsingan termodifikasi dari komponen struktur tersusun, yaitu LC per R kali 0, yaitu rasio kelangsingan dari komponen struktur tersusun yang bekerja sebagai susunan daerah tekuk yang diperhitungkan. Selanjutnya ada KI, yaitu dengan nilai 0,5 untuk siku ganda atau back to back. Selanjutnya ada 0,75 untuk kanal ganda back to back dan 0,86 untuk kasus lainnya. Dengan A adalah jarak antar konektor dalam satuan milimeter dan R1 yaitu radius girasi minimum komponen individual dengan satuan milimeter. Berikutnya persyaratan dimensional untuk komponen struktur susun. Menurut SNI 1729 tahun 2020, yaitu yang pertama rasio kelangsingan setiap elemen yaitu A per R1 kurang dari sama dengan 0,75 LC per R, dengan LC per R adalah kelangsingan komponen struktur tekan tersusun. Yang kedua, pada ujung komponen struktur tekan tersusun yang menumpu pada pelat dasar, semua komponen harus disambung dengan las yang panjangnya lebih besar sama dengan lebar maksimum komponen struktur, atau dengan baut yang jarak spasi longitudinalnya kurang dari sama dengan 4D untuk jarak 1,5 kali lebar maksimum komponen struktur. Jika komponen struktur tekan tersusun terdiri dari pelat luar, spasi maksimum pengencang kurang dari tebal pelat luar tertipis dikali 0,75 akar E per FY atau 300 mm atau dalam kurung 12 inci. Jika pengencang berselang-seling, spasi maksimum pengencang kurang dari tebal pelat luar tertipis dikali 1,12 akar E per FY atau 460 mm. Yang ketiga, sisi-sisi terbuka pada komponen struktur tekan tersusun dari pelat atau profil harus menggunakan pelat penutup menurus berlubang dengan lubang-lubang akses. Lebar lubang akses harus melebihi A yang pertama, rasio B per T harus sesuai dengan tabel 4.1. Terus yang B, rasio panjang dalam arah tegangan terhadap lebar lubang kurang dari 2. Yang C, jarak bersih lubang-lubang pada arah tegangan lebih besar dari jarak transversal antar garis pengencang atau las terdekat. D, tepi terluar lubang-lubang harus memiliki radius minimum 38 mm. Lalu persyaratan dimensional untuk komponen struktur susun menurut SNI 1729 tahun 2002, nilai untuk menjaga kestabilan elemen-elemen penampang komponen struktur susun, maka harga lambda X, Y, dan I harus memenuhi. Jadi di sini berdasarkan dengan tipe-tipe penampangnya. Lalu ada lambda X lebih besar dari 1,2 lambda L, lalu ada lambda Y lebih besar sama dengan 1,2 lambda L, lalu ada lambda L kurang dari sama dengan 50. Pelat kopel harus dihitung dengan menganggap bahwa pada seluruh panjang komponen struktur tersusun tersebut bekerja gaya lintang yang besarnya DU sama dengan 0,02 N. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.